Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Daeng di Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Pak Kepala Bidang Kebersihan Persampahan Pertamanan DPR KPLH, Pak Giatno. Terima kasih Pak Giatno sudah berkenan datang ke sekre kami mungkin. Siap, makasih Mang Daeng. Di samping Pak Giatno ini ada komunitas Ciamis Clean Action, Kang Koko Komarudin ya. Hatur nuhun Kang Koko. Nah, ada lagi nih yang lebih seram mungkin ya. Lebih seram nih, ini pemerhati lingkungan sekaligus Ketua Umum Pedalgas, sekaligus juga kader konservasi. Kang Nur JM ya? Ya, kayak penyanyi Sodik. Atur nuhun nih sudah menyempatkan waktu berkunjung ke sekre, ngopi bareng, berdiskusi bareng. Ini nih peringatan di hari Clean Up Day ini. Pak, nih saya kan berdasarkan data yang dimuat dari media Kompas pada 25 Februari 2020, produksi sampah itu di Jawa Barat mencapai 27.000 ton per hari. Nah, Ciamis sendiri ini nih Pak menyumbang berapa nih untuk Jawa Barat ini Pak? Terima kasih ya, memang betul bahwa di setiap daerah ya punya data timbulan sampah itu dari jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk Ciamis itu 1,4 juta jiwa ya tahun ini ya. Sehingga kalau dihitung berapa jumlah timbulan sampah per hari ya, itu kami sudah ada penelitian, kajian bahwa satu orang itu menghasilkan sampah 0,4 kg per hari. Jadi kalau 1.400.000 ya jiwa itu kali 0,4 itu sekitar 540 ton per hari sampah yang dihasilkan dari Kabupaten Ciamis. Berarti sangat banyak sekali ya, sehingga itu perlu ada suatu penanganan yang secara khusus ya. Bisa mungkin ditanggapi dari pemerhati lingkungan nih. Ini kan jumlah sampahnya terlalu banyak lah gitu per harinya nih. Gimana menanggapi persoalan sampah ini dengan volume yang bombastis seperti ini nih? Gimana nih? Memang ini sampah ini di mana-mana menjadi problem. Problem yang tentu saja akan menjadi bencana bagi masyarakat ketika tidak bisa ditangani. Salah satunya dengan Clean Up Day ini itu memilah sampah dari rumah, kita bersih-bersih sampah yang nantinya bisa diolah sedemikian rupa oleh yang terkait, itu akan lebih baik untuk mengurangi risiko bencana seperti itu. Karena memang tanda kutip ini kita kebersihan. Kebersihan itu kan sebagian dari iman ya. Mulai dari kita, kemudian di rumah kita, lingkungan dan seterusnya. Nah, kebersihan seperti ini ditangkap oleh rekan-rekan anak muda. Kalau ini Clean Up Day ya judulnya. Jadi ini saya sangat bangga sekali, sangat termotivasi juga kita untuk untuk mengucapkan terima kasih lah, untuk apresiasi terhadap teman-teman anak muda ini yang saya kira kalau kami sering bergabung, kami sering berdiskusi itu notabene ini anak-anak Sispala yang bergabung, Mapala juga anak muda relawan nih, dalam tanda kutip kita relawan. Sebetulnya tahun kemarin juga kita melaksanakan, cuma satu titik seremoni, sebetulnya ini kan seluruh dunia, di Indonesia juga setiap kabupaten yang sudah
ada terdengar itu Tasik ya, Tasik, Majenang, Tasik Kabupaten, Ciamis. Dan saya kira ini harus ditangkap cerdas oleh pemerintah. Seperti ini, World Green Update itu setahun sekali. Nah, hal-hal seperti ini, bagaimana kalau kita jadikan ini Ciamis Clean Update yang bukan cuma setahun sekali, dengan kapasitas kuota timbunan sampah yang tontonan itu setiap hari loh. Ya kita jangan setiap hari, setahun 2 kali, atau ya per triwulan, atau per bulan sekali. Ini Ciamis Clean Update. Pemerintah harus cerdas di sini. Apalagi ini diinisiasi oleh anak-anak muda, relawan. Dan harus betul-betul sosialisasi, bukan hanya sekedar membuat bank sampah seminggu sekali, ini tiap hari kita kan tidak akan tertangani. Dengan data sekarang bank sampah yang diakomodir oleh LH itu ada berapa sih di Ciamis dengan kapasitas timbunan sampah yang sekian banyak. Nah makanya langkah pemerintah harus lebih respect terhadap ini. Ini harusnya tamparan bagi pemerintah dengan ada World Green Update ini, teman-teman relawan demikian berjibaku. Oke lah, manajemen itu masing-masing ada kelemahan kelebihan, tapi tolong ke depan bukan hanya setahun sekali ini, kita harus terus ada kontinuitas. Nah puncaknya itu karena ini kolektif, nih itu kebiarnya Green Update. Saya kira saya juga cukup apresiasi terhadap pemerintah daerah saat ini, karena tahun kemarin kita nggak ada dana ya, sekarang mulai didanai meskipun samporet lah. Samporet, karena ini 7 titik nih, 7 titik diantaranya ada Panjalu, ada Kawari, ada Ciamis. Dan bukan seremoni yang di Ciamis itu, kita kerja ke lapangan. Yang di Ciamis itu bukan seremoni itu hanya sekedar gongnya saja. Tapi di Cipali kita di aliran Sungai Cipali, bahkan di pinggir-pinggir rumahnya itu kita bersihkan juga. Ini menurut teman-teman yang diskusi, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik awal sinergitas antara masyarakat, relawan dengan pemerintah daerah, dengan SKPD-nya, ya sama-sama untuk memperhatikan bagaimana limbah sampah yang bertumpuk-tumpuk tontonan ini bisa terurai dengan pilah rumah, mulai dari rumah nih. Itu barangkali sedikit inilah pencerahan. Ya ini baik, sama Kang Koko nih. Kang Koko ini kan komunitas Ciamis Green Action ya. Artinya kan masih muda nih. Kang Koko ini masih muda, masih jiwanya masih sangat luar biasa gitu nih. Nanti dalam peringatan Clean Up Day ini seperti apa nanti yang dilakukan komunitas-komunitas ini nih? Jadi nanti di acara World Clean Up Day itu emang udah terbagi-bagi di berbagai wilayah, karena emang kita juga mengingat kondisi pandemi sekarang. Jadi kita komunitas-komunitas dibagi per wilayah karena emang berasal dari berbagai latar belakang dan tempat juga. Jadi kita dibagi-bagi per titik, dan untuk yang di lokasi titik utama di Kabupaten Ciamis kita dibagi per radius 100 meter. Kita komunitas ditempatkan di titik-titik itu. Terus ada juga yang di per RW mencatat dan menimbang hasil pilah sampah yang warga kumpulkan selama seminggu ke belakang. Soal cara mengoptimalkan sampah yang istilahnya yang benar-benar mengelola sampah yang baik dan benar itu seperti apa gitu? Ada program dari pemerintah daerah gitu? Seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan gitu? Jadi dalam pengelolaan sampah kita ada program namanya juga program peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Itu setiap tahun sudah kita programkan termasuk kita sinergis bahwa pengelolaan sampah itu bukan lagi pemerintah saja kita libatkan dari sisi masyarakatnya dari sisi dunia usahanya, termasuk dari akademisinya termasuk juga media dan kita sudah rangkul dari lima elemen itu, sama-sama yuk kita olah sampah sehingga sampah bukan lagi menjadi suatu kendala ataupun jadi bencana seperti yang disampaikan Pak Nanang Pak Anang CM tapi menjadikan sumber daya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, program yang sudah kami laksanakan yaitu dengan inovasi daerah Selingkuh Mas Magot
selingkuh Mas Magot memang orang memandang bahwa itu suatu negatif selingkuh itu, tapi kalau kita tahu dalamnya bahwa selingkuh Mas Magot itu adalah selamatkan lingkungan hidup, masyarakat, kelola bank sampah dan Magot. Nah, betul. Karena apa? Saya itu juga terinspirasi dari filosofi sampah sendiri. Kan kalau dulu kan sampah sudah dikonotasikan bahwa itu sampah itu negatif, bau, ya, dan itu harus dibuang. Tapi dengan konsep kita program yang kita laksanakan ini, sampah sudah menjadi sumber daya yang mereka bisa manfaatkan, ya. Bahkan kalau tahu isinya sampah itu sendiri, itu suatu intan yang sangat berharga gitu. Ada jenisnya, karena juga perlunya suatu melibatkan seluruh elemen itu apa, ya? Ya karena kan kalau dari sisi anggaran pemerintah hanya segitu-gitu aja. Tapi kalau semua karena kebersihan itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman, ya. Berarti dari jiwa sendiri, manusianya itu sendiri yang mau merubah sesuatu yang bisa berguna dan tidak menjadikan suatu bahaya bencana bagi orang lain. Nah, itu konsep seperti itu, ya. Oh, berarti Sobat Galur Raya, Pak Kabin ini selingkuh bukan hanya di dunia percewean, tapi selingkuh itu selingkuh Mas Magot, ya. Ya, selamatkan lingkungan hidup, masyarakat, kelola bank sampah dan Magot.